Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang soal geometri ruang. Ya, jadi untuk video sebelumnya kita sudah membahas tentang geometri ruang nih. Sekarang kita bahas soal-soalnya. Ya. Sebelum kita bahas soal, yuk ketik di sini ada Devi Aryani Channel, kemudian di like, di subscribe, dan diklik tanda lonceng. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang contoh geometri ruang. Ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti ini gambarnya. Ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini ada rusuknya 12 cm. Terus ada pertanyaan jarak titik ke garis A ke HB. Yang B A ke C H. Kemudian yang C A ke B P. Kemudian yang D titik P ke garis A C. Nah, sebelum kita membahas soal-soal ini, kita akan terlebih dahulu di sini membahas, yaitu sebelum kita bahas satu persatu, kita harus tahu nih dasar sebelum mengerjakannya. Jadi ada apa aja sih yang sebelum kita ngerjain? Coba kita lihat. Di sini ada proyeksi ke titik ruas garis belum tentu jatuh ke titik garis itu. Artinya gimana? Misalkan di sini ada sebuah segitiga, ya, sebuah segitiga, kemudian ada titik B di sini. Terus dia diproyeksikan ke garis AC, ya, titik B diproyeksikan ke garis AC. Nah, dia jatuhnya belum tentu ke tengah-tengah garis itu. Jadi jatuhnya belum tentu ke sini nih tengah-tengahnya. Ya, jatuhnya kemana? Nah, ini dia jatuhnya akan tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena sisi AB dan sisi BC itu tidak sama. Jadi jatuhnya itu tidak di tengah-tengah sisi AC. Ya. Dia harus tegak lurus. Kalau di tengah-tengah apa? Kalau di tengah-tengah jatuhnya itu ketika ada suatu segitiga sama kaki atau sama sisi. Ini sisi-sisinya sama atau sama kaki, dia akan jatuh proyeksinya ke titik tengah di sini, ya. Jadi dia tegak lurusnya di titik tengah sini nih, tengah-tengah. Oke, mengerti ya? Jadi kalau misalnya yang sisinya tidak sama, maka jatuhnya dia tegak lurusnya tidak di tengah-tengah, tapi tegak lurusnya di sebelah sini. Nah, kalau yang segitiga sama kaki atau sama sisi, dia baru tegak lurusnya di tengah-tengah sini. Ya. Terus rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras sudah tahu semua ya, rumus Pitagoras. Nanti kita akan menggunakan rumus Pitagoras juga, kemudian menggunakan luas segitiga juga. Luas segitiga apa sih? Di sini luas segitiga itu banyak macamnya ya. Luas segitiga itu apa sih? Setengah kali alas kali tinggi. Di sini ada bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada dua macam nih. Bisa setengah kali alas yang ini, kemudian tingginya yang ini, dan ada juga yang mana alasnya yang ini, ya, terus tingginya yang ini. Jadi ada dua macam. Nanti kita pakai dua macam karena buat perbandingan untuk mencari nilai X-nya. Kalau mau mencari nilai X biasanya di sini nih. Karena kita mau mencari titik proyeksinya, biasanya sebelah sini. Jadi kita pakai dua perbandingan ini dengan menggunakan luas segitiga, ya. Lanjut. Kemudian kita pakai teorema.
Misal ada garis G tegak lurus bidang alfa. Maka semua garis yang ada di bidang alfa akan menjadi apa? Dia tegak lurus. Jadi yang ada di bidang alfa dia menjadi tegak lurus. Misalkan ada sebuah kubus, ya. Misal segitiga ABH, ABH nih, ABH. Apakah merupakan segitiga siku-siku? Coba kita lihat dulu nih. Nih, di sini segitiganya. Nah, kita lihat dulu di sekelilingnya. Sekelilingnya kita lihat dulu. Di sini ternyata ada AB tegak lurus ADHE. AB tegak lurus. Nah, bidang ADHE. AB tegak lurus bidang ADHE. Ya. Nah, kita di sini harus misal ada garis G tegak lurus bidang alfa, maka semua garis yang ada di bidang alfa dia tegak lurus. Berarti yang ada di sini dia tegak lurus, di sini dia tegak lurus, dan di sini ternyata juga harus tegak lurus. Ini menurut teorema, ya, menurut teorema. Kalau di sebelah sini dia tegak lurus dengan yang sampingnya, maka semua garis yang ada di bidang alfa, nih bidang alfa akan tegak lurus. Nah, ada lagi nih, jika AB tegak lurus semua garis ADHE, maka AB tegak lurus dengan AH. AB tegak lurus dengan AH. Karena AB tegak lurus semua garis bidang di ADHE. Gitu ya. Ya, makanya nih seperti ini. Oke, dia akan tegak lurus. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Di sini ada sebuah segitiga, ada sebuah kubus. Jarak titik garis A ke HB. A titik A ke garis HB. Gini ya, seret. Nah, di garis ini. Maka dia biasanya membentuk sebuah segitiga. Ya. Nah, seperti biasa, sebelum mengerjakan terlebih dahulu kita tes apakah siku-siku atau sama kaki. Nah, ini seperti ini kan ya. A kita tarik garisnya ke sini. Jadi membentuk segitiga ABH. Ya. Nah, ini kita akan proyeksikan. Kan di sini pertanyaannya jarak titik ke garis. Ya kan? Berarti titik A ke garis HB. A ke garis HB. Berarti jaraknya dia ke sini tengah-tengah. Karena AH dengan AB itu jaraknya sama nggak sih? Panjangnya sama nggak sih? Kalau di sini 12, di sini berapa? Nggak sama ya, ini kan diagonal ya. Maka dia tegak lurus di sini. Tidak di tengah-tengah, ya kan? Makanya gimana? Coba kita lihat apakah dia segitiga siku-siku atau sama kaki. Kira-kira apa tadi? Yang tadi udah dijelasin. Segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku, ya. Berarti di sini pertanyaannya segitiga siku-siku. Oke. Bagaimana siku-sikunya di mana coba? Ayo, siku-sikunya di mana? Ya, siku-sikunya di sudut A. Tadi udah dijelasin di proyeksi teorema yang tadi. Teorema, maka sudutnya di sini termasuk segitiga siku-siku. Kalau sudutnya di sini gimana coba? Ayo. Nih, nih jelasin lagi, kita keluarin. Ya, kita keluarin seperti ini. AHB. Karena di sini siku-siku, kita keluarin jadi bentuknya seperti ini ya, biar gampang kita menghitungnya. Ini segitiga siku-siku, AB itu panjangnya 12, AH itu panjangnya berapa? Kita cari dulu AH. AH itu termasuk apa? Diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, maka rumusnya apa? A akar 2, gitu ya. A akar 2. Jadi A-nya itu apa? 12. Jadi 12 akar 2, gitu ya. Kemudian kalau HB, H ke B, dia diagonal apa?
diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, rumusnya apa? A akar 3, gitu ya. Nah, kalau udah ketemu di sini, kita kasih ini nih. Nah, dia tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti dia tidak di tengah-tengah sini sama sini karena dia segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku di sininya tidak sama dengan yang ini. Maka tegak lurusnya pun tidak di tengah-tengah. Nah, sekarang proyeksi ini namanya A ke sini namanya proyeksinya nih. Ya, jarak titik A ke HB berarti yang X ini nih. Ini yang akan kita cari X-nya. Bagaimana mencari X? Kita pakai luas segitiga ya. Luas segitiga, gimana caranya? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita pakai perbandingan ya. Setengah. Terus alasnya yang mana? Kalau misalnya kita mau pakai yang ini dulu, berarti 12. Terus tingginya 12 akar 2. Sama dengan setengah. Alasnya yang ini. Alasnya yang ini berapa? 12 akar 3. Terus tingginya yang ini, yaitu X yang akan kita cari. Karena yang ditanya itu X. Oke, kalau sampai di sini berarti yang sama coret aja, setengah coret. Ya, terus apalagi yang dicoret? 12 dicoret. Nah, ini 12 dicoret berarti tinggal 12 akar 2 sama dengan akar 3 X ya. Akar 3-nya kita pindahin menjadi 12 akar 2 dibagi akar 3. Kalau ada pembagian seperti ini, cara menyelesaikan gimana? Ya, cara menyelesaikan gimana? Yaitu dengan difaktorisasi. Jadi dikali akar 3 dengan akar 3 yang bawah ini. Jadi berapa? 12 akar 2 dikali akar 3 menjadi 12 akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 3. 12 bagi 3 itu berapa? 4 akar 6. Jadi jawabannya itu proyeksi titik A ke HB yaitu 4 akar 6. Gitu ya. Nah, sekarang jarak titik B. Yang pertanyaan B, jarak titik ke garis A ke CH. Dari A ke CH. Nah, seperti ini. Nah, ya, berarti dia proyeksinya ke sini. Apakah di tengah-tengah atau bukan? Apakah dia segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki? Coba kita cek. Ya, ini udah seperti ini. Dari gambarnya kita udah lihat ya. Dari gambarnya kita udah ketahuan. Ya, seperti biasa dicek dulu. Siku-siku atau sama kaki. Coba kita lihat. AH diagonal sisi. HC diagonal apa? Sisi juga. Ya kan? Terus HC, AC dia diagonal sisi. Nah, ternyata ini diagonal sisi semua. Kalau diagonal sisi semua, berarti dia panjangnya sama, iya kan? Kalau panjangnya sama tiga-tiganya namanya segitiga sama sisi. Berarti kalau segitiga sama sisi disebut juga di sini dia pakai yang teorema segitiga sama kaki ya. Nah, seperti ini segitiga sama kaki. Oke, kita pakai yang segitiga sama kaki. Kenapa? Kan sama sisi dia sama semua, maka dia titik proyeksinya akan jatuh tegak lurus di tengah-tengah sini. Ya. ACH, maka dia jatuhnya di sini, tengah-tengah ternyata di sini ya, karena panjangnya sama semua, jadi jatuhnya di tengah-tengah. Kalau jatuhnya di tengah-tengah, ya kan di sini, berarti dia setengahnya dari panjang ini.
Oke. Nah, yang kita akan cari yang nilai X ini. Nah, sebelum kita cari sisi-sisi yang di sini, kita cari dulu diagonal apa namanya nih? Diagonal apa? Diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, panjangnya berapa diagonal bidang tadi? Tadi panjangnya berapa? Kalau diagonal bidang A akar 2, jadinya berapa? 12 akar 2 untuk yang panjang diagonal bidang, ya. Cara mencari X. Cara mencari X, kita nggak usah pakai segitiga luas segitiga. Kita pakai aja dulu yang ini nih. Namanya Pitagoras, ya kan? Kenapa Pitagoras? Karena dia di sini apa namanya siku-siku, dan di sini panjangnya semua sama, kita udah tahu. Jadi di sini AC berapa tadi? 12 akar 2, terus setengahnya HC. Gitu ya. Berarti 12 akar 2 setengahnya HC, di sini berapa? Kalau 12 berarti setengahnya 6 ya. 6 akar 2 gitu ya. Maka menjadi 228. Gimana cara menghitungnya? 12 kuadrat 144 dikali 2 akar, ketemu kuadrat, akarnya jadi hilang. Berarti 144 kali 2, 288. Sama kayak ini. 6 kuadrat 36 dikali 2, 72. Nah, menghasilkan akar dari 216. 216 itu berapa? Akar dari 216. Ya, ternyata dia tidak bisa. Kalau tidak bisa, pakai seperti ini, disederhanain, yaitu 36 dikali 6. 36 berapa? 6 akar 6. Maka proyeksi yang di sini, ya, berapa panjangnya? 6 akar 6. Sekarang lanjut. Jawaban C kita akan bahas. Ya, jarak titik A ke BP. Nih, ke BP ya. A ke BP. Gimana caranya? Nah, kita lihat. Garisin, terus garisin lagi, akan membentuk sebuah segitiga. Sama pertanyaannya. Kita bikin dulu. Segitiga ABP apakah merupakan segitiga sama kaki? Dites dulu, gimana caranya? Coba, untuk memperoleh AP, bisa dicari dengan AH dan HP. AH dan HP nih. Ya. Nah, seperti ini. Terus untuk memperoleh BP akan bisa dicari dengan BG dan GP, ya. Kemudian HP dan PG sama, maka segitiga tersebut termasuk sama kaki karena dia di sini sisinya sama. Dia karena di sini letak jatuhnya di tengah-tengah, maka ini dengan ini namanya segitiga sama kaki, gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat. Karena segitiga sama kaki di sini nih, ini ada garis bantuan, yang biru ini garis bantuan. Nah, kalau kita keluarkan menjadi sebuah persegi panjang, ya kan? Persegi panjang. Nah, coba lihat. Nah, ini kita akan proyeksikan. Nah, ya, proyeksinya tidak di sini. Kenapa tidak di sini? Karena dari titik A ke garis BP, bukan titik P ke garis AB ya, tapi titik A ke garis BP. Makanya ini tariknya ke sini. Ya. Oke, karena dia segitiga di sini sama kaki yang di sini, bukan yang di sini, maka dia titik tengah-tengahnya tidak ada, maka dia tegak lurusnya ada di sini. Oke. Nah, ini namanya X-nya, panjang X-nya. Nilai X adalah yang kita cari atau jarak titik ke garis A
ke BP. Nah, mencari nilai X dengan menggunakan rumus segitiga. Sebelum mencari luas ya, kita cari panjang AH dan PS. AH dan PS. PS itu yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke? Dah, sekarang nih, kita cari dulu. AH itu apa? Diagonal. Tadi AH itu apa? AH itu diagonal bidang. Berarti kalau diagonal bidang, A akar 2 berarti 12 akar 2. Yang ini juga 12 akar 2. Di sini kita cari PS nih. PS-nya di sini nih. Video sebelumnya. Nah, ini PS-nya. Siku-siku juga, ya kan? Nah, PS sama dengan HA. PS sama dengan HA. Ternyata dia sama. Tadi AH berapa panjangnya? Berapa panjangnya tadi kita udah hitung? Dia apa? A akar 2 berarti 12 akar 2. Berarti ini panjang PS 12 akar 2. BP. BP berapa BP? Nah, BP kita bisa cari dengan segitiga siku-siku, yaitu PG kuadrat ditambah BG kuadrat. BG itu sama juga HA ya, atau AH dengan PS dia sama. Oke. Dah. Berapa? PG berapa PG? PG itu setengahnya dari HG. HG itu sama AB 12, berarti setengahnya 6. BG berarti 12 akar 2. Hasilnya 6 kuadrat 36. 12 kuadrat 144 kali 2 menghasilkan akar 324. Ternyata dia hasilnya akar istimewa ya, tidak ada perlu disederhanain. Jadi hasilnya 18. Berarti di sini BP itu berapa? 18, bukan X ya. Kita belum ketemu X-nya, kita cari BP-nya dulu. Karena kita mau mencari X itu dengan luas segitiga, jadi harus tahu ininya alasnya, ya. Dah, di sini udah ditulis semuanya 18. Kemudian luas ABP. ABP luasnya setengah AB dikali tingginya PS sama dengan setengah BP tingginya X ya. Jadi gimana? Setengah AB-nya 12, PS-nya 12 akar 2. Setengah BP-nya 18, di sini X. Coret yang sama. Apa aja setengah dengan setengah coret. Ya, sekarang tinggal yang ini sama yang ini. Nah, kita langsung bagi aja. 18-nya pindah ke bawah. Jadi berapa? 144 dibagi 18 yaitu 8. Jadi 8 akar 2. Maka X-nya itu 8 akar 2. Nah, sekarang pertanyaan D. Jarak titik ke garis P ke AC. Titik P ke AC. Ya, seperti ini nih. P ke AC. Kita pakai proyeksi garis bantu. Nah, garis bantu seperti ini kita proyeksikan dulu. Nah, ini ke sini. Ini kan tengah-tengah ya. Berarti kita jatuhnya di sini juga tengah-tengah. Nah, di sini jadi apa? Jadi titik potong di sini, ya kan? Titik potong. Kemudian ya. Titik potongnya diapain? Nah, ini jatuh ke sini nih. Nah, ini kita garis bantu dulu ya. Berarti dia tegak lurusnya di sini. Nih, ya. Nah, kalau udah tegak lurus di sini, kita garis akan membentuk sebuah segitiga. Segitiga apa ini? Segitiga apa di sini? Segitiga siku-siku. Nah, jadi dia titiknya tegak lurus ada di sini jatuhnya, ya. Ini garis ini akan menolong kita nih untuk mencari nilainya. Makanya ini kita cari dulu
Tarik, karena kita di sini kan titik P ke garis AC, ya kan? Berarti dia tegak lurus di sini. Nah, tegak lurus di sini, ya kan? Jadi seperti ini nih. Kalau udah ada 3 akar 2, 3 akar 2 dapat dari mana? Ayo, 3 akar 2 itu dapatnya dia dari setengah. Ini kan diagonal bidang ya. Diagonal bidang tadi berapa? Diagonal bidang 12 akar 2. 12 akar 2 berarti ini kalau di sini kan dia titiknya tengah di sini. Berarti setengahnya berapa kalau ini? Dari sini ke ujung. 6 akar 2. Karena kita pakai P ke Q aja, berarti setengahnya 6 akar 2 itu berapa? 3 akar 2. Q itu letaknya di sini, X di sini, R itu yang mana? Yang ini. Ya, oke, lanjut. Cara mencari X. Nah, di sini cara mencari X kita pakai apa? Pakai Pitagoras, yaitu 3 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadinya 3 kuadrat 9 kali 2 18 ditambah 144, yaitu akar 162. Ternyata dia tidak akar istimewa, jadi disederhanain. 81 kali 2. 81 berapa akarnya? 9 akar 2. Berarti titik X di sini PR atau jarak titik P ke AC yaitu 9 akar 2. Jadi kita nggak usah pakai luas segitiga. Kita cukup pakai seperti ini dulu Pitagoras ya. Karena kalau mencari Pitagoras udah ketemu, kita tidak usah pakai rumus luas segitiga. Oke? Untuk soal-soalnya kita cukup sampai di sini. Ya, jika ada pertanyaan boleh di komen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.